Kamu mungkin punya buku yang terus memanggilmu untuk dibaca, tapi kamu masih ragu. Mari kita ulik, sepertinya buku ini adalah salah satu buku yang selalu kamu ingin baca, karena orang-orang besar cenderung merekomendasikan untuk baca buku ini. Mari kita ulik dari kata pengantar dari buku ini. Di kata pengantar, judulnya adalah Pertunjukan Terbesar. Dari kata pengantar terdapat 3 kisah yang menjadi gambaran kenapa buku ini dibuat. Yang pertama tentang seorang pemuda kaya raya. Dia itu cerdas, bahkan di umur 20 tahun, dia sudah mempunyai banyak perusahaan, dan termasuk perusahaan wifi yang dijualnya. Namun dia akhirnya bangkrut karena dia mempunyai tingkah laku yang tidak menghargai uang. Tahukah kamu, kalau misalnya dia telah memecahkan sebuah bola lampu yang harganya 5.000, bahkan dia bisa menggantinya dengan 10 kali lipat atau 100 kali lipat, dan ia merasa angkuh. Dan kemudian dia juga pernah untuk pergi ke tengah laut dan hanya melempar-lemparkan koin emas hanya untuk kesenangan belaka. Dan pada akhirnya tak lama setelah semua itu berlalu, pemuda ini bangkrut. Kita masuk ke kisah yang kedua, yaitu Ronald James, di mana ia adalah seorang yang sederhana. Dia adalah petugas kebersihan, petugas pom bensin, dan tentu dia juga berinvestasi. Kemudian, dia adalah lulusan SMA pertama di keluarganya. Bahkan untuk pergi ke sekolahnya, dia harus menumpang kepada tetangganya yang memiliki mobil. Dan tahukah kamu, pada akhirnya dia meninggal dan masuk ke dalam berita internasional karena dia meninggal termasuk ke dalam golongan orang-orang yang minoritas, di mana hanya 4.000 orang dari masyarakat Amerika yang meninggal dengan meninggalkan harta 8 juta dolar. Kita masuk ke kisah orang ketiga, di mana di sana ada Richard. Di mana Richard ini dia adalah lulusan Harvard dan mempunyai gelar MBA. Dia mampu membangun bisnis yang sukses dan masuk ke dalam majalah yang dikelompokkan bahwa dia termasuk ke dalam 40 orang sukses dalam bisnisnya. Tapi tahukah, akhirnya dia bangkrut karena dia memiliki kehidupan yang sangat mewah, dan bahkan untuk rumahnya saja sangatlah luas dengan perawatan yang sangat besar. Kesimpulan dari kisah-kisah itu adalah pengelolaan uang tidak tergantung seberapa cerdas diri Anda, tapi berhubungan dengan perilaku Anda. Dan di sini kita juga dapat mengetahui bahwa keuangan itu atau ekonomi itu tidak sama halnya dengan ilmu kedokteran. Dimana kalau ilmu kedokteran misalnya dia sedang meneliti jantung, maka bentuk jantung di tahun 20 tahun sebelumnya itu sama dengan bentuk jantung di saat ini. Nah, kalau ekonomi dia itu berbeda karena 20 tahun bentuk ekonomi yang lalu tidak sama dengan bentuk ekonomi saat ini. Dapat disimpulkan bahwa ekonomi bukanlah ilmu pasti, sedangkan kedokteran bisa dikatakan dengan ilmu yang pasti. Kemudian dari hal-hal ini, dari kisah yang menentukan latar belakang orang-orang cerdas dan orang-orang sederhana dengan latar belakang SMA, itu tidak menentukan seperti apa dia di akhirnya, tetapi cara dia berperilakulah yang menentukan bagaimana keadaan finansialnya. Nah, dari buku inilah, dari latar belakang inilah, maka didapatkan sebuah alasan kenapa buku ini ada, karena keuangan itu dapat dipelajari melalui psikologi dan sejarah. Sekian, jika kamu tertarik bisa beli bukunya.